Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Tami Dewi dengan NIM 2102060012 dari kelas MPI 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan, sejarah pendidikan, masalah dan tantangan perencanaan pendidikan, fungsi perencanaan pendidikan, teori perencanaan pendidikan, dan prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu perencanaan pendidikan. Nah, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Selanjutnya itu unsur-unsur perencanaan pendidikan. Yang pertama itu unsur kuantitatif, yang kedua unsur kualitatif, yang ketiga unsur referensi, yang keempat unsur efisiensi, yang selanjutnya itu prinsip perencanaan pendidikan, di mana yang pertama perencanaan itu fleksibel, yang kedua perencanaan itu objektif rasional, yang ketiga itu perencanaan itu disusun dengan data, yang keempat itu perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain. Yang kelima itu perencanaan itu kooperatif. Yang kedua itu sejarah perencanaan pendidikan. Nah, asal-usul perencanaan pendidikan itu dimulai dari zaman kuno, di mana pada masa itu para ahli filsafat dan ahli pendidikan itu memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif seperti yang dikemukakan oleh eksponen dalam konstitusi Lacedaemonian yang menunjukkan kepada orang-orang Athena bahwa bangsa Sparta pada 2500 tahun yang lalu telah merencanakan pendidikan untuk tujuan militer, sosial dan ekonomi mereka. Perencanaan pendidikan pada awal dan Perang Dunia II itu perencanaan pendidikan pada awal dunia adalah dimulai pada tahun 1923 di Uni Soviet atau Rusia. Yang ditemukan dokumen rencana 5 tahun pertama, the first 5 year of Young Soviet Union, yaitu suatu konsep yang rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk menanggulangi masalah dengan menetapkan tujuan, memilih alternatif dengan maksud mengkoordinasikan pembangunan pendidikan dengan membangun sosial dan ekonomi. Perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia 17. Sejak tahun 1950, negara-negara yang baru merdeka mulai menyadari pentingnya perencanaan pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan pendidikan di masa yang akan datang pada tahun 1951 sampai 1955. Di India ada suatu repelita di mana perencanaan pendidikan itu merupakan bagian dari kerangka pembangunan sosial dan ekonomi. Ghana, Afrika tahun 1951 memiliki suatu rencana 8 tahun di mana pembangunan pendidikan mendapat tempat yang penting. Di Myanmar tahun 1952 ada suatu rencana pendidikan yang lamanya 4 tahun. Rencana yang sama kemudian disusul di Kolombia pada tahun 1957, di Malaka dan Pakistan tahun 1958 dan Tusina tahun 1959. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia berkembang di Indonesia dimulai pada tahun 1967, di mana seseorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda yang bernama lengkap Profesor Dr. Tinbergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Baru pada akhir tahun 1968 di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat pada unit yang menangani perencanaan yaitu Badan Pengembangan Pendidikan atau PBB. Yang ketiga itu masalah dan tantangan pendidikan. Masalahnya yang pertama, di antara masalah yang menjadi kendala tersendiri dalam mencapai tujuan pendidikan dalam proses perencanaan pendidikan adalah rendahnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerhatan pendidikan, rendahnya referensi pendidikan dengan kebutuhan juga mahal biaya pendidikan. Tantangan, di mana ada tantangannya itu berupa kurikulum yang begitu cepat. Yang kedua itu tuntunan penggunaan teknologi yang tinggi dalam pendidikan. Yang ketiga itu kesulitan untuk mempraktikkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat itu perhatian terhadap perlindungan HAM. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, istilah HAM
sudah dikenal. Yang kelima itu masih ada upaya mencari keuntungan melalui pendidikan. Yang keenam, fasilitas prasarana dan sarana pendukung fasilitas yang terbatas. Selanjutnya itu fungsi perencanaan pendidikan. Ada beberapa fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama itu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan. Yang kedua sebagai sarana pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang ketiga sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Yang keempat sebagai sarana mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang keenam itu sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Yang ketujuh itu sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik. Yang kelima itu teori-teori perencanaan pendidikan. Ada 5 teori perencanaan pendidikan. Yang pertama itu teori sinoptik, di mana teori ini merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dalam mencapai tujuan yang sama, yang disebut visi, serta dengan tindakan yang sama untuk mencapai tujuan. Teori sinopsis ini pendekatan sistem menggunakan dalam pelaksanaannya. Pada teori ini bertujuan menjadi bagian atau komponen dengan analisis model sistem. Yang kedua itu teori instrumental. Menurut teori ini dalam perencanaan pendidikan harus hati-hati, yang menekankan kepada kemampuan lembaga dan performance personal yang ada dalam suatu lembaga pendidikan untuk merencanakan pendidikan. Yang ketiga teori transitif. Menurut teori ini, perencanaan pendidikan dilakukan dalam pertemuan antara individu dalam suatu lembaga pendidikan untuk saling mengkomunikasikan ide masing-masing. Yang keempat itu teori advokasi. Menurut teori advokasi ini, setiap lembaga pendidikan memiliki persamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan mengabaikan perbedaan, ada yang baik lingkungan maupun daerah. Dalam perencanaan pendidikan tidak melihat data empiris, akan tetapi lebih menekankan pada asumsi atau dasar rasional, logis dan bernilai. Yang kelima itu teori sitar, di mana merupakan gabungan dari keempat teori tersebut tadi. Dengan penggabungan teori tersebut diharapkan saling melengkapi kekurangan masing-masing, dan menghasilkan sinergi teori yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau menyusun suatu perencanaan dengan meminimalisir kekurangan atau kelemahan masing-masing dari teori tersebut. Yang keenam itu prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip ikhlas, di mana seseorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Seorang pendidik harus ikhlas menjalankan amanah yang diembannya. Yang kedua itu prinsip kreatif dan inovatif, di mana proses pendidikan harus menghadirkan seseorang pendidik yang kreatif, inovatif, agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karenanya itu dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang pendidik. Yang ketiga itu prinsip efisien, di mana sebuah perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar, tentunya dalam hal penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memperlakukan efisien yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Yang keempat itu prinsip kreatif dan inovatif, di mana proses pendidikan harus menghadirkan seseorang pendidikan yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karenanya dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang pendidik. Yang kelima itu prinsip bertanggung jawab menyeluruh dunia dan akhirat. Pada prinsip ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara pribadi dan berkelompok di dunia. Semasa kehadiran manusia di dunia, penyimpangan yang dilakukan seorang akan berimbas pada dirinya sendiri dan lembaga pendidikan yang menaunginya. Yang kedua itu secara pribadi di akhirat terhitung. Sejak seseorang anak manusia mencapai umur balik, maka segala amal perbuatannya di dunia menjadi tanggung jawabnya sendiri di akhirat kelak nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.